adik-adik, selamat datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi induksi matematika, khususnya di pembuktian keterbagian. Nah, video ini merupakan video part 1 ya adik-adik. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 5 pangkat N ditambah 3 habis dibagi 4. Kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan langkah-langkah induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn atau pernyataan N benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, anggap benar bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga, akan dibuktikan bahwa Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soalnya dengan menggunakan langkah yang pertama, yaitu N sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis dulu 5 pangkat N ditambah 3. Ya, N-nya kita akan ganti dengan 1. 5 pangkat 1 ditambah 3. 5 pangkat 1 itu adalah 5 ditambah 3. Itu hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini habis dibagi oleh 4 ya adik-adik ya. Habis dibagi oleh 4. Berarti langkah 1 ini adalah benar. Ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah yang kedua untuk N sama dengan K. Nah, di sini kita tulis dulu soalnya ya, yang ini 5 pangkat N ditambah 3. Di sini kita akan ganti N-nya dengan K. Berarti di sini jadi 5 pangkat K plus 3. Ini kita akan anggap benar dan langkah kedua ini merupakan hipotesis. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan langkah yang ketiga untuk N sama dengan K plus 1. Kita tulis dulu soalnya yang ini 5 pangkat N ditambah 3. Nah, di sini N-nya akan kita ganti dengan K plus 1. 5 pangkat K ditambah 1 ditambah 3. Nah, di sini kita lihat ya, yang kita fokus pada 5 pangkat K plus 1. Ini akan kita kerjakan dengan menggunakan cara eksponen. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Waktu dulu kita pernah mempelajari rumus eksponen A pangkat M plus N ya, atau sifat eksponen A pangkat M plus N itu akan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, di sini kalau kita tulis ulang 5 pangkat K plus 1 ya adik-adik. Nah, di sini kita bisa lihat nih, yang menjadi A-nya adalah apa? 5 gitu ya adik-adik ya. Yang menjadi A-nya adalah 5. Kita tulis dulu ya, A-nya 5. Nah, lalu yang menjadi M-nya apa di sini? Adalah K. M-nya adalah K. Yang menjadi N-nya apa? 1 gitu. Nah, berarti 5 pangkat K plus 1 ini bisa kita ubah menjadi yang ini ya, 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Berarti ini kita tulis di sini. Ini akan menjadi 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya jangan lupa kita tambahkan dengan 3. Nah, 5 pangkat K ini kita tulis ulang dikali 5 pangkat 1 adalah 5 ditambah 3. Lalu selanjutnya kita akan menukar posisinya ya adik-adik ya. Jadi 5 ini kita akan taruh di depan penulisannya, sedangkan 5 pangkat K akan kita taruh di belakang. Sehingga menjadi 5 dikali 5 pangkat K ya adik-adik, ditambah 3 ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba menjabarkan 5 kali 5 pangkat K ya. 5 dikali 5 pangkat K.
K itu ya bisa kita ubah menjadi 4 dikali 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K ya. Nah, mungkin kalau adik-adik masih bingung kenapa ya kok bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, misalkan di sini misalkan ya, di sini 5 dikali 5 pangkat K-nya itu misalkan X lah gitu ya. 5X itu kan bisa kita ubah menjadi 4X ditambah X. Benar nggak adik-adik? Benar ya. Jadi 5X itu kan akan sama dengan 4X ditambah X gitu ya adik-adik ya. Ini 5X ya. Nah, berarti di sini kalau adik-adik lihat 5 pangkat K-nya itu kan adalah X. Nah, berarti X di sini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat K. Benar ya adik-adik ya. Nah, X di sini juga bisa kita ubah jadi 5 pangkat K. Nah, berarti 5 dikali 5 pangkat K itu adalah benar kalau kita ubah menjadi, atau kita bisa ubah menjadi 4 dikali 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K gitu ya. Yang kita pilih itu harus ada salah satu koefisien. Jadi perubahannya itu yang kita pilih adalah salah satu koefisiennya itu habis dibagi 4. Nah, 4 ini kan habis dibagi 4 ya adik-adik. Berarti yang kita pilih yang ini ya adik-adik. Nah, kita tulis dulu 4. Jadi 5 kali 5 pangkat K ini kita ubah jadi 4 dikali 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K. Nah, jangan lupa tadi ada ditambah 3 ya. Nah, begini adik-adik ya. Selanjutnya di sini kita lihat ke hipotesisnya dulu. Kita lihat hipotesisnya atau kita lihat langkah keduanya. Di sini pernyataannya 5 pangkat K ditambah 3 itu benar. Benar habis dibagi 4. Nah, berarti 5 pangkat K ditambah 3 ini benar. Bisa habis dibagi 4. Jadi habis dibagi oleh 4. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan hipotesis pada langkah kedua ya adik-adik ya. Nah, di sini kalau adik-adik lihat 4 dikali 5 pangkat K juga habis dibagi oleh 4. Jadi ini juga habis dibagi oleh 4 ya. Nah, berarti langkah ketiga ini sudah benar ya. Langkah ketiga ini sudah benar karena tadi semuanya ini bisa 4 kali 5 pangkat K nya habis dibagi oleh 4, 5 pangkat K plus 3 nya juga habis dibagi oleh 4. Nah, sekarang oleh karena langkah satunya benar, langkah 2-nya juga benar, langkah ketiganya juga benar, berarti terbukti benar bahwa 5 pangkat N plus 3 habis dibagi oleh 4. Begitu ya adik-adik ya. Baik, semoga adik-adik mengerti. Jangan lupa saksikan video yang berikutnya, masih merupakan kelanjutan dari materi induksi matematika keterbagian part 2. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa.